Nah ini saudaraku, ini ada salah satu bukti panduan atau sosialisasi atau promosi yang dilakukan oleh dokter seperti gratis bedah buku Jalan Jihad Sang Dokter ya. Anda bisa lihat di sini ya. Jalan Jihad Sang Dokter saudara ya. Di sini ada penggalangan dana amal pembangunan Rumah Sakit Islam Indonesia Palestina ya. Nah di sini ada pembicaranya siapa saudara? Di sini pembicaranya ada Dr. Jose Rizal jurnalis. Nah ini Dr. Jose ini nih belum nih ya, ini belum dikembangkan nih Dr. Jose Rizal jurnalis ini ya, hati-hati nih. Saya harus buka di sini ya. Ini saya sudah temukan, ini atensi juga ini untuk Densus 88. Saya sudah menemukan ini, bisa dikembangkan nanti insya Allah. Ini valid, saya dapatkan ini. Nah di sini ada yang nomor 2 ini Dr. Sunardi. Teman-teman ini bisa didengarkan dan ini bisa dipertanggungjawabkan. Ya, ini lebih akurat daripada TV One soalnya. Mudah-mudahan. Jadi kita kumpulkan data semua ini. Ini ada data-data yang sudah saya dapati tentang siapa Dr. Sunardi. Terus di kampungnya itu Dr. Sunardi itu seperti apa ya? Dr. Sunardi itu adalah terduga teroris atau pelaku teroris yang telah ditembak kemarin saat melakukan perlawanan saat ditangkap Densus 88. Ya mulai dari info sekunder, yaitu info yang kita dapat dari, kita himpun informasi itu dari masyarakat, sampai kita tim siber kita menghimpun data-data dugaan-dugaan tersebut. Ini karena apa kok diburu sama Densus 88, dan ini kita sudah dapat ya. Kita cari tahu selama 2 hari ini, kita cari informasi yang betul-betul valid dan akurat, dan ini bisa dipertanggungjawabkan saudara. Ini bisa dipertanggungjawabkan ya. Jadi disimak sampai selesai ini. Ini sangat penting sekali saudara, karena ini yang kita himpun adalah valid, sangat valid sekali dan bisa dipertanggungjawabkan. Oke ya, kita mulai dari mana ini? Kita mulai dari, jadi jangan kaget ya, jangan kaget ketika ada seorang dokter kok masa teroris. Jadi nggak cuma Dokter Sunardi saudara. Ya dulu ya, mulai dari Dokter Ashari. Ini saya ceritakan ini awalnya dulu nih. Mulai dari Dokter Ashari ini ditangkap pada tahun 2005 di Kelurahan Songokerto ya, di Batu Malang Jawa Timur, adalah otak di belakang bom Bali 2002 dan bom Bali 2006. Beliau juga dokter, ingat ya. Terus di situ ada lagi Dr. Aiman Al-Zawahiri. Beliau juga salah satu pemimpin Al-Qaeda dan sekaligus teroris paling berbahaya di dunia setelah kematian Usamah bin Laden ya. Dr. Aiman merupakan kepala operasi jaringan teroris. Ya, jangan kaget kalau ada kata Dr. Sunardi ini terus selalu digoreng, akhirnya menyudutkan satu pihak yang sedang menjalankan tugas ya, amanah. Terus nggak cuman Dr. Sunardi ya, Dr. Ashari, Dr. Aiman Al-Zawahiri juga. Jadi ada Dr. Sarif Usman juga. Dr. Sarif Usman itu ditangkap 2010 di Hotel Sofian, Tebet, itu Jakarta Selatan, karena terlibat pendanaan teroris di pegunungan Janto ya, di Aceh Besar. Wih, di Aceh Besar ya. Ini Dr. Sarif Usman. Lalu ada lagi Dr. Nur Hidayat saudara. Ini ditangkap 2018 yang lalu di Blitar Jawa Timur nih, dengan sejumlah barang bukti berupa 1 pucuk senjata api dan buku jihad dan pemahaman radikal. Ini perlu, ini biar semuanya masyarakat tahu ya, kita himpun data yang akurat ya. Terus ada lagi Dr. Agung Rahmadi, ditangkap 2020 di kota Bekasi dengan barang bukti berupa buku jihad, terus flash disk, ada 2 buah tombak, 2 bilas sangkur dan 1 unit laptop. Oke. Terus ada lagi Dr. Agus Purwantoro. Dr. Agus Purwantoro ini ditangkap 2021 kemarin. Ini di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur,
Dia adalah ketua Yayasan Perisai Nusantara ya, sebuah lembaga bantuan hukum kepada anggota JI atau JI itu Jamaah Islamiyah ya. JI yang tertangkap Densus 88. Ya, ini nggak mati. Jadi kalau masalah siapa yang mati itu bagaimana saat pencegahan penangkapannya itu. Kalau yang dicegah saat terduga itu mau ditangkap dia melakukan aksi penyerangan, secara undang-undang sah-sah saja petugas itu melakukan pembelaan atau melakukan pelumpuhan terhadap terduga terorisme. Nah, yang terakhir ya kemarin ya, Dr. Sunardi. Yang terakhir itu adalah Dr. Sunardi. Itu ditangkap 2022 kemarin di Jalan Bekonang, Sukoharjo, depan Cendana Oli, ya, Jawa Tengah. Dia adalah anggota jaringan teroris kelompok Jamaah Islamiyah atau yang disebut JI, ya, dan petinggi kelompok Hilal Ahmar Security Indonesia atau disebutnya adalah organisasi yang mengatasnamakan HASI. Ya, saya ulangi, HASI itu apa? HASI itu adalah kelompok Hilal Ahmar Security Indonesia. Nggak tahu itu artinya apa, tapi HASI itu ya. Ini jadi jangan kaget, nggak cuman Dr. Sunardi saja. Dan ini sangat penting sekali saudaraku, supaya apa? Kita semua ini paham, kita semua ini tahu. Ya, kalau ini bermanfaat, dibantu nanti dibagikan, di-share di grup-grup WA saja saudaraku. Apa yang saya sampaikan dari pernyataan resmi dari saya. Ya, dan ini juga ada rentetan-rentetan data-data yang berhasil kami himpun melalui tim-tim siber, ya, melalui tim-tim siber kami untuk mengumpulkan data yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan, saudara. Mulai dari informasi sekunder, kehidupan kegiatan sehari-harinya Dr. Sunardi, dia terlibat di tahun berapa, ceritanya seperti apa, dia berperan seperti apa, ini akan saya sampaikan satu persatu di sini ya. Jadi Sunardi ini adalah petinggi kelompok Hilal Ahmar Security Indonesia atau yang disebut HASI, dan Jamaah Islamiyah atau JI berprofesi sebagai dokter. HASI merupakan sayap dari JI atau organisasi itu tercatat telah terdaftar sebagai kelompok yang terafiliasi dengan Al-Qaeda sejak 13 Maret 2015. Dan ketika hendak ditangkap, Sunardi itu melakukan perlawanan secara agresif dan ia bergerak menggunakan mobil dan tak mengindahkan peringatan yang diberikan aparat saat itu. Ini fakta keterangan dari Polri tentunya. Terus ya, jadi hal tersebut itu membuat petugas harus naik ke bak belakang kendaraan Sunardi. Namun peringatan yang diberikan petugas dari jarak dekat itu tetap diabaikan. Mobil terus melaju dengan kecepatan tinggi. Lalu dikarenakan situasi yang dapat membahayakan jiwa petugas dan masyarakat, sehingga petugas melakukan upaya paksa dengan melakukan tindakan tegas terukur dengan melumpuhkan tersangka dan mengenai di daerah punggung atas dan bagian pinggul kanan bawah. Oke. Sunardi sempat dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polresta Surakarta untuk mendapat penanganan medis. Namun Sunardi meninggal dunia saat dievakuasi. Dan dalam peristiwa itu, 2 anggota Polri terluka saat melakukan upaya penangkapan. 2 petugas tersebut saat ini sedang mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Klinik Bayangkara. Ya, ini adalah keterangan dari pihak kepolisian. Lalu ada lagi ya. Ada lagi yang beranggapan bahwa keji sekali itu Densus 88, saudara. Densus 88 ini sangat keji sekali. Kenapa orang nggak mungkin ya, nggak mungkin melakukan perlawanan. Pak Sunardi ini adalah pincang, dia menggunakan tongkat loh, terbata-bata mau jalan saja terbata-bata, saudara. Ini ada fakta, saudara. Ada fakta yang kita sudah berhasil kita himpun ya, saudara. Kita himpun berhasil ya. Kita berhasil untuk menghimpun data. Apakah betul Pak Sunardi ini atau Dr. Sunardi ini yang ditembak Densus 88 ini sesosok orang yang pincang, tidak bisa berjalan? Apakah betul ini orang yang pincang yang tidak bisa berjalan? Ini yang belum dipecahkan. Tetapi kita juga sudah berhasil, dari tim siber kita ini berhasil untuk menghimpun sebuah informasi bahwa kenyataan ya, atau
faktanya dokter Sunardi ini pun tanpa tongkat pun bisa jalan. Nah, ini sedikit saya akan cuplikan, ya, saya akan cuplikan ini, ya, saya akan cuplikan di sini, saudara ya. Oke, nah ini kita akan kasih lihat ini adalah cuplikannya. Itu adalah dokter Sunardi ya. Oke. Oke, itu yang dilingkarin. Nanti saat membayar dia nggak pakai tongkat ya. Oke. Oke, itu tangannya tanpa tongkat. Ini ngambil duit. Oke. Tanpa tongkat ya, saudara ya. Oke ya. Jadi faktanya berbeda, sangat berbeda sekali, jauh dengan apa gorengan-gorengan yang ada di luar sana. Jadi kan banyak ya, kenapa saya mencari fakta-fakta, gambaran yang ini pun bisa dipertanggungjawabkan ya. Masalahnya apa? Kok bisa sih kan di luar sana gitu? Ini pasti Densus 88 ini adalah sebuah divisi yang ingin membunuh umat. Ya, ingin membunuh umat sendiri, ingin membunuh orang Islam sendiri. Ya. Gorengannya kan sangat banyak sekali. Ini Densus 88 ini nakut-nakutin cara untuk membunuh para ulama katanya. Ya. Nanti ini belum selesai. Ini baru saya jawab. Ketika ada gorengan, masa iya sih Dokter Sunardi itu adalah pincang, kakinya itu terbata-bata mau melangkah saja. Tetapi faktanya tidak, saudara. Oke. Oke, sekarang kita akan dengar fakta dari salah satu. Ini fakta keterangan dari Pak RT. Dari Pak RT yang berhasil kita himpun, ya. RT 3 RW 7 itu di daerah Bangunsari, Sukoharjo. Ini adalah yang menyatakan ini adalah ketua RT di mana Dokter Sunardi tinggalnya. Oke, sekarang kita dengarkan dulu ini. Ini ada percakapan dari Pak RT. Namanya Pak Bambang Sujana. Ini bisa dipertanggungjawabkan, saudara ya. Kalau Pak Nardi tinggal di wilayah Daeng Bangunsari, itu sampai saat ini sepanjang saya megang ketua RT dari tahun 2019 ya, April 2019, itu saya mengadakan pertemuan kegiatan warga tidak pernah ada, tidak pernah datang, tidak pernah sosialisasi. Tapi menurut warga sendiri apakah pernah bersosialisasi selain jenengan? Tidak ada. Tidak ada. Iya, tidak ada sama sekali sosialisasi dengan warga, tidak pernah. Jadi kita gimana? Iuran RT tetap Tidak sama sekali, tidak. Boleh dicek di bendahara saya. Kalau yang namanya Pak Dokter Sunardi itu iuran tidak pernah. Padahal iuran tempat saya itu cuma 1 bulan, itu 25.000. Tiap tanggal 10 nanti malam kita mengadakan pertemuan RT. Pak, pernah ngobrol dengan Pak Sunardi, Pak? Tidak pernah. Ketemunya di mana, Pak? Kalau ketemunya dia di masjid tempat saya. Sholat. Sering menyapa? Ya tidak. Mungkin menggelar pengajian yang dioni oleh Pak Sunardi sendiri? Belum pernah. Pokoknya di kampung saya itu dia tidak pernah aktivitas apa-apa. Berarti kerja bakti dan lain-lain? Walah, sama kerja bakti tidak sama saya. Wong datang pertemuan RT aja nggak pernah. Iuran aja nggak pernah. Pak, berarti kalau di masjid bertegur sapa atau tidak, Pak? Ya, dia pokoknya keluar ya sudah keluar gitu aja. Tapi rutin ya, Pak, ke masjidnya tiap? Ya kalau tidak, ya kalau subuh enggak. Subuh saya tidak tahu. Biasanya kalau saya ketemu itu, karena saya juga takbir ya Mbak, ya jadi kan saya tahu itu Maghrib sama Isya tidak ketemu. Itu aja, kadang-kadang ya tidak ketemu, tidak rutin. Artinya ya pernah sholat di situ gitu aja. Tapi ada yang diserahkan ke RT? Enggak itu, enggak ada itu. Semua warga saya himbau memang suruh, meskipun itu dia yang kos, penduduk asli, yang ngontrak itu saya suruh ngumpul kakak sama KTP fotokopi. Tapi kadang-kadang
banyak yang nggak mengumpulkan. Iya. Yang sejauh tahu cuma itu. Mungkin tertutup, orangnya tertutup bener. Dan diem. Ibunya juga apa istrinya nggak komunikasi. Sama sekali. Lebih ibunya. Kalau panas. Oke, saudara ya. Tadi adalah cuplikan yang berhasil kita himpun dari tim siber untuk keterangan kesaksian dari RT, di mana Dr. Sunardi berdomisili ya. Itu beliau dengan Pak Bambang Sujaya, itu RT 3 RW 7 Bangunsari, Sukoharjo. Lalu saya juga menghimpun, apa sih kok bisa terjadi narasi-narasi ini sehingga berkembang, sedangkan di luar sana narasinya ini adalah bahwa Dr. Sunardi ini orang yang taat agama saudaraku. Orangnya pendiam, orangnya baik, terlihat agamis. Kenapa? Kok bisa Densus 88 itu menersangkakan sehingga saat penangkapan ada sedikit perlawanan kok ditembak? Ya, masalah yang pincang tadi ya kita buktikan. Kita sudah berhasil menghimpun dari bukti-bukti bahwa apakah betul Dr. Sunardi itu pincang. Nah, itu sudah ada. Ini bisa dipertanggungjawabkan ya saudaraku ya. Nah, ini kita sampai cari datanya. Dan ini kita kembangkan. Ini orang Islam gitu loh. Ini orang Muslim. Kenapa ini dengan orang Islam? Yang katanya keterangan dari beberapa warga di media sosial bahkan digoreng banyak sekali bahwa Dr. Sunardi ini adalah orang yang taat agama. Kenapa bisa dibidik? Nah, ternyata juga ada tanda-tanda, saudara. Ini saya berhasil mengumpulkan data dari salah satu saksi. Ya, namanya itu yang kita mintain kesaksian ini adalah Gus Arifin. Gus Arifin itu adalah pengasuh jamaah sholawat di Sukoharjo, ya, atau tetangga Dr. Sunardi. Jadi pernah bersampingan ya, berdampingan tetanggaan tempat tinggalnya itu ya, yang menyatakan pernah bersitegang ya dengan Dr. Sunardi dan menerangkan dokter itu menganggap sholawatan itu bid'ah ya, atau aliran sesat. Jadi kalian akan dianggap oleh orang-orang seperti ini, salah satunya adalah Pak Dr. Sunardi ini, bahwa ketika Anda ini bersolawatan, sering-sering bersolawatan, ini dikatakan bid'ah. Jadi saya dengar dari seperti Khalid Basalamah, saya pernah dengar kalau mengatakan bahwa bersolawat juga, solawatan itu juga bid'ah ya. Ini salah satunya. Ini teman-teman saya kasih cuplikan videonya ya. Oke, ini. Sempat datangkan laskar atau tidak beliau? Beliau pernah datang ke laskar. Jadi ngomong datang laskar untuk klarifikasi. Saya bilang kalau organisasi laskar, kalau untuk dari Islam kan akan tahu paham. Di bawah naungan waktu itu dengan Gus Anwar dari mulut. Mereka bilang ini ajaran kita, kenapa dilarang? Akhirnya klarifikasi semuanya bahwa ini memang orang yang nggak sadar, yang kompromi, memang tidak suka dasarnya gitu. Dianggap sholawatan itu bid'ah. Ya bid'ah. Jadi kami dikatakan bahwa itu aliran sesat. Oh, sedangkan sholawatan dikatakan sesat. Iya, sesat. Tidak ada sunnahnya. Iya, sunahnya. Jadi sholawat itu sesat menurut mereka. Itu sampai reaksinya modelnya apa Gus? Dari Pak Dokter itu reaksinya apa mau? Selain negur, duduk kentongan atau apa? Sebenarnya mereka berhadapan sendiri itu tidak berani lah. Tapi kenapa ya? Ketika kami datangi klarifikasi nggak berani, kan gitu. Tapi mengandalkan anaknya atau orang lain preman semua yang pakai tato itu kan. Oh, sempat datangkan preman? Iya. Temannya itu bukan orang-orang dewasa tapi anak-anak. Bukan anak preman semasa inilah hari ini. Orang-orang seperti itu, anak-anak itu yang mereka itu tidak paham. Disuruh datang mendem kan gitu kan, ada mabuk terus datang ke teman jenengan. Oke. Tapi akhirnya ya mau belajar saja nggak bisa komentar apapun, pasti dapat teruskan. Kami di sini hanya yang penting saja mendatangi. Sebetulnya mereka dibayar mengatakan seperti itu. Dibayar sama Pak Dokter? Ya, dibayar, dikasih kupon rokok lah kan untuk datang ini. Tidak membuat suatu masalah dengan kami, tidak, mereka semua baik. Datang
karena mereka tahu lanjutannya. Lalu, tapi awalnya mereka disuruh Pak Dokter Ya, cuma disuruh. untuk intimidasi aja kan? Oke, jadi intinya bahwa kami disuruh keluar dari situ. Ya, begitu saudaraku ya. Jadi ini adalah kesaksian yang berhasil kita himpun dari Gus Arifin. Bahwa beliau ini, Gus Arifin ini pernah tinggal. Ini berdampingan dengan Dokter Sunardi yang akhirnya Gus Arifin ini pindah tempat tinggal akhirnya. Ya. Jadi kalau seandainya tadi itu kita berpikir ini masalahnya apa gitu loh. Apa penyebabnya ini? Ciri-cirinya apa? Ini menurut keterangan bahkan digoreng di luar sana di media ini banyak sekali bahwa pribadi seorang Dokter Sunardi ini adalah orang yang beragama dengan baik katanya. Orangnya sangat bermasyarakat katanya. Orangnya sangat agamis. Kok bisa tiba-tiba terlibat sebuah jaringan teroris? Jawabannya adalah itu. Salah satunya dokter ini adalah memiliki faham ya, bisa dibilang Firin. Faham-faham yang menganut paham-paham terorisme ya, salah satunya itu tadi. Intoleran ya. Intoleran ini kan bibitnya ya. Intoleran bahkan radikal, setelah yang radikal ini jadi teroris. Jadi bibitnya ini. Intoleran ini. Jadi Gus Arifin ini ketika bersolawat ini pernah marah-marah sama jamaah yang sedang bersolawatan bareng-bareng, pernah marah-marah. Itu terjadi. Gus Arifin dimarahin sama Dokter Sunardi dan disampaikan sama Dokter Sunardi bahwa solawatan itu adalah aliran sesat dan bid'ah. Hukumnya seperti itu. Paham sampai sini saudara ya? Oke. Nah, ini juga saya akan sedikit kasih salah satu bukti pada tahun 2011 ya. Ini berhasil kita himpun dari tim-tim siber kita untuk mencari tahu ini kok bisa tersangkut dengan jaringan teroris ya, yang namanya Dokter Sunardi ya. Saya itu bertanya-tanya, ini Densus kok jahat banget gitu loh. Ini Densus 88 kok jahat banget. Saya berpikir seperti itu saudara. Lalu kita himpun, ini penyebabnya apa? Lalu kita temukan hasil penyelidikan atau dari tim-tim siber kita yang berhasil mengumpulkan data dari dugaan-dugaan itu sehingga ini dikembangkan menjadi sebuah fakta. Ini saudara ya, ini saya kasih unjuk. Nah ini saudaraku. Ini ada salah satu bukti panduan atau sosialisasi atau promosi yang dilakukan oleh Dokter Sunardi. Gratis bedah buku Jalan Jihad Sang Dokter ya. Anda bisa lihat di sini. Ya. Jalan Jihad Sang Dokter saudara ya. Di sini ada penggalangan dana amal pembangunan Rumah Sakit Islam Indonesia Palestina. Ya. Nah, di sini ada pembicaranya siapa saudara? Di sini pembicaranya ada Dr. Jose Rizal jurnalis. Nah, ini Dr. Jose ini. Ini nih belum nih ya, ini belum dikembangkan nih Dr. Jose Rizal jurnalis ini ya, hati-hati nih. Saya harus buka di sini ya. Ini saya sudah temukan, ini atensi juga ini untuk Densus 88, saya sudah menemukan ini, bisa dikembangkan nanti insyaallah, ini valid saya dapatkan ini. Nah, di sini ada yang nomor 2 ini Dr. Sunardi. Ya, ini bukunya ini Jalan Jihad Sang Dokter ya, keren ya. Nih, siapkan infak terbaik Anda ya. Ini tanggal 4 Desember 2011 di Masjid Agung Surakarta pukul 7.30 sampai jam 12 acaranya waktu itu. Ya. Oke, saudaraku, kita lanjut lagi nih. Ini adalah fakta-fakta ini. Sekarang saya ingin menyampaikan data himpun yang berhasil kita kumpulkan tentang jejak digitalnya Dokter Sunardi. Jejak digital sekarang yang saya sampaikan adalah jejak digital. Oke, sekarang kita akan jelaskan tentang jejak digital konkretnya tentang Dokter Sunardi. Ya, siap ya. Oke, mulai dari tahun 2010. Ya, teman-teman, ini bisa didengarkan dan ini bisa dipertanggungjawabkan. Ya, ini lebih akurat daripada TV One soalnya. Mudah-mudahan. Ya, pada tahun 2010 pengiriman dana markas JI sejak 2010 Dr. Sunardi sudah menerima kiriman uang dari markas Jamaah Islamiyah atau JI ya. Ya. Ini
Ini pun ada saksinya. Saksinya adalah dari saudara Sujadi Abdurrahman alias Muslim alias Abu Toha alias Pak Nurman alias Maman bin Saimun almarhum, saudara. Ini kita mendapatkan saksi juga dari beliau ini. Ya, tanggal 2010 Dr. Sunardi sudah menerima kiriman uang dari markas JI atau Jamaah Islamiyah ya, teroris. Ya. Dan rapat HASI ya di Solo. Rapat HASI di Solo ya, HASI dibentuk Jamaah Islamiyah. Ya, apa yang tadi saya bilang, saudara. Jadi HASI itu dibentuk oleh JI atau Jamaah Islamiyah dengan Dr. Sunardi sebagai ketua. Ih, keren ya. Ini biar tahu ini. Jadi Dr. Sunardi ini sebagai ketuanya di HASI. Salah satunya ketua dia ya. Ya. Angga Dimas sebagai sekretaris. Nah, ini yang bersangkutan ini, yang keterkaitan ini juga ada si Angga Dimas ini perlu dikembangkan, ini sudah ketangkap apa belum ini ya. Angga Dimas ini sebagai sekretaris dan Bambang Sukirno. Wow, saya kayak pernah dengar ini Bambang Sukirno ini. Ini sebagai humasnya HASI. Itu saksinya juga kita dapat ya, itu dari saudara Dodi Kurniawan ya. Ya, terus rapat HASI di Solo ya, itu merencanakan kerjasama dengan organisasi Mercy untuk membangun rumah sakit di Gaza, Palestina ya. Itu juga Dodi Kurniawan pernah menjadi saksi saat itu ya. Ya, sahih saudaraku. Ya. Terus 2011, saudara, ini 2011 pemisahan HASI dan Hilal Ahmar ya. Dr. Sunardi dan Bambang Sukirno berkomunikasi dan menemui Syekh Gias ya, yang selanjutnya disambungkan kembali dengan Dr. Romi atau dari FSI untuk mencari jalur ke Suriah saat itu ya. Ini saksinya ada juga nih dari para Wijayanto ya. Jadi pemisahan HASI dan Hilal Ahmar ya, dan keuangan HASI dikelola sepenuhnya oleh Dr. Sunardi dan Bambang Sukirno. Anda pernah nggak dengar nama Bambang Sukirno, saudara? Ah? Oke, lanjut ya. Ini 2012. Ini jejak digital. 2012 penggalangan dana di Yogyakarta melalui takbik akbar. Dana terkumpul sekitar 5 juta dan diserahkan kepada Angga Dimas sebagai sekretaris HASI. Ini Dodi Kurniawan juga jadi saksi waktu itu ya. Dan alih tangan pengelolaan HASI ya. HASI itu sebelumnya berada di bawah bidang tahjiz ya, di Jalan Pada. 2012 Dr. Sunardi ini diberikan otoritas penuh dalam pengelolaan HASI, langsung di bawah komando para Wijayanto ya. Ini saksinya juga Budi Trikaryanto alias Haidar ya. Terus pemberangkatan ke Suriah. Ini penting, ini saya sampaikan. Pemberangkatan ke Suriah, JI itu mengirimkan anggotanya ke Suriah dengan 2 jalur, yaitu melalui bendera bantuan kemanusiaan di bawah bendera HASI atau Hilal Ahmar Sekuiti Indonesia. Pemimpinnya ya Dr. Sunardi dan program Tadrib Askeri yang dipanitiai Wayan alias Wiji Joko Santoso alias Patria ya. Itu atau kapnya itu adalah dan Askari ya. Ini Fitria Sanjaya alias Acil alias Jaya bin Bakhtiar Effendi itu juga pernah menjadi saksi ya. Dan pemberangkatan ke Suriah, mekanismenya itu pemberangkatan Ikhwan ya. Jadi Ikhwan JI yang melalui bendera HASI, diutamakan memiliki kompetensi medis antara lain dokter dan perawat, dan publikasikan ke masyarakat umum melalui media sosial dan majalah yang dibuat oleh HASI. Itu saksinya juga Fitria Sanjaya alias Acil alias Jaya bin Bakhtiar Effendi Arfan ya. Oke, itu 2012 saudara. Ini makanya penting sekali ini harus disampaikan ya. Dibagikan aja biar semuanya masyarakat tahu. Saya bisa bertanggungjawabkan ini akurat, ini lebih akurat daripada TV One. Oke. Nah, ini lalu masuk ke 2015 waktu rame-ramenya itu saya sudah mengkantor ini padahal dulu ya. Pengiriman dan untuk HASI ini ya, markas JI mengirimkan dana ke HASI untuk perintah para Wijayanto hingga penangkapan Sujadi. Jadi saksi-saksi ini juga orang-orang yang ditangkap
Orang yang ditangkap Densus 88 dikembangkan akhirnya menjadi saksi. Jadi pengembangan. Jadi jangan salah, ketika nanti ada yang ditangkap teroris, satu itu dikembangkan. Si A, si B, si C yang terlibat di lingkungan itu akan kena semua. Hati-hati makanya. Jangan pernah dekat-dekat dengan para orang-orang yang terafiliasi teroris ya, JI terutama ini. Ya, pengiriman dan untuk Hasi lagi ya, ini pengiriman untuk Hasi ini. Pengiriman dana dengan kode Anton, kodenya itu Anton, dan Hasi dikirimkan secara rutin setiap bulannya pengiriman dana dengan kode ya, dengan kode Anton tersebut merupakan mukafaah ya, mukafaah atau disebutnya gaji yang diberikan kepada Dokter Sunardi. Jadi kalau kodenya itu kode Anton, itu merupakan sebuah mukafaah lah ya. Mukafaah itu apa? Mukafaah itu gaji. Gaji itu disebut kalau Arab itu mukafaah lah ya, biar kelihatan resmi bahwa itu yang gaji adalah Allah mungkin. Keren ya. Lebih mulia lagi kalau disampaikan seperti itu, saudara. Ini di 2015, saudara. Dan yang mendasari organisasi JI memberikan dana kepada Hasi dan Dokter Sunardi setiap bulannya karena Dokter Sunardi merupakan salah satu penasehat Amir JI, saudara. Ya, itu dikembangkan, saksinya juga ya, ada ya, Saimun almarhum ya. Terus pemberangkatan Ikhwan JI ke Suriah. Orang Indonesia yang berangkat ke Suriah itu banyak dulu tuh. Ya, pemberangkatan Ikhwan JI ke Suriah ya. Adapun yang berperan di Hasi yaitu Dokter Sunardi, sedangkan yang menjadi penghubung atau penanggung jawab kegiatan selama di Suriah yaitu Dokter Romi yang sudah ditangkap kalau tidak salah ya. Dan akhirnya menjadi saksi juga itu Fuad alias Abu Uwais. Fuad Abu Uwais itu salah satu anggota yang sudah diamankan kalau tidak salah, dikembangkan dan akhirnya dia menjadi saksi. Orang kalau menangkap maling itu kan, satu maling ditangkap, kamu residivis ya, kelompok-kelompok maling ada di mana? Nah, itu tanya sama malingnya. Polisi itu hajar itu. Polisi itu korek keterangan terus itu. Ayo, di mana ngaku kamu? Di mana? Dikembangkan oleh polisi biasanya begitu. Umumnya begitu, saudara. Ojo ham sudah ham cangkemmu. Ngene kok ham. Densus 88 ngamanin nangkep teroris HAM, dibenturkan dengan HAM. Ngono sono bom teweng ya. Ada sebuah pertokoan atau mall dibom teweng, terorisnya melanggar HAM. Ya, ini pemberangkatan ya, masih dalam pemberangkatan Ikhwan JI ke Suriah. Sebelum pemberangkatan, Fuadi atau yang disebut Fuadi dan Dudi Iskandar ya, Arif Abu Aini dan Dokter Solihin, ada dokternya juga. Muhajirin dikumpulkan oleh Dokter Sunardi di kantor Hasi Solo dan diberi pembekalan materi medis darurat, pengobatan luka dan patah tulang secara darurat, serta memberikan nomor Dokter Romi sebagai penghubung. Saksinya ya ada Fuadi alias Abu Uwais yang sudah ditangkap kalau tidak salah. Kalau yang saksi itu kalau tidak salah sudah ditangkap. Saya lupa soalnya. Bahkan sebagian ada yang mati, ada yang meninggal. Itu di 2015. Ini adalah jejak digital yang kita berhasil kita himpun, saudara. Ya, konkret ya. Sahih ini apa yang kita sampaikan, saudara. Densus nangkep teroris malah dibenci. Lah pembencinya itu berarti siapa? Mereka-mereka yang terafiliasi juga. Makanya Pak Densus, hati-hati Pak. Indonesia ini banyak sekali yang terpapar paham-paham terorisme. Hati-hati. Mungkin kalau saya mau bilang di sini Pak, mungkin bapak-bapak belum tahu ya. Tapi kalau seandainya ini saya ngarang nih ya, kurang lebih ini analisa saya ini. Yang sudah terafiliasi kepada paham-paham terorisme itu sudah kurang lebih warga Indonesia. Warga Indonesia ini di atas 5% loh Pak. Apa gak ngeri Pak? 5%, coba bayangin dari penduduk Indonesia katakanlah 270 juta orang. 5%-nya itu udah berapa juta Pak? Banyak sekali. Banyak. Ini Densus ini mau kerja sampai kapan? Ini belum yang terpapar yang baru-baru kemarin Pak. Kayak siapa itu, si Pak Idi ya, si Serintil terus itu. Wah, banyak sekali yang terpapar. Banyak sekali. Bapak-bapak Densus jangan pernah henti, jangan pernah lelah. Nggak apa-apa, urusan masyarakat yang terpapar kita bantu cegah di sini. Karena kita juga jengkel Pak, nggak usah ngasih pangkat saya. Saya itu jengkel juga ngelihat orang-orang masyarakat Indonesia yang sok Arab-Araban akhirnya ujung-ujungnya menjadi teroris. Dia sok Islam, sok Arab supaya terlihat mulia, karena supaya terlihat suci itu. Wah, ini banyak sekali orang Indonesia. Ya,
Jadi apapun tadi yang sudah saya paparkan saudara-saudara, ini adalah yang kita himpun ini adalah hasil daripada fakta di lapangan seperti apa, seperti kronologisnya, seperti jejak digitalnya, info sekunder dari masyarakat setempat, dari Pak RT-nya, dari masalah pincang